Salam, salam sehat buat kita semua. Ya. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas yang namanya himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian ya? Oke, coba kita lihat, perhatikan contoh berikutnya nih. Perhatikan himpunan bagian berikut ini ya. Misalkan himpunan A itu A, B, C anggota-anggotanya. Himpunan si B itu anggota-anggotanya A, B, C, D. Setiap anggota A yaitu berarti ini ya, setiap anggotanya ini A, B, dan C menjadi anggota B. Ya, anggota B. Kalau kita lihat setiap berarti semua ya. Semua anggota A ini, nah ini tadi ya, menjadi anggota si B katanya. Setiap anggota himpunan A ini katanya menjadi anggota B. Baru kita lanjut. Maka dikatakan bahwa A adalah, berarti A ini adalah himpunan bagian dari B. Ya. Jadi jika setiap anggotanya itu semuanya menjadi anggota si B, maka si A itu disebut A adalah himpunan bagian dari B apabila semua anggota A ini menjadi anggota B. Oke ya. Nah, himpunan ini kalau digambarkan diagram B-nya seperti ini. Ya. Si A-nya di dalam B. Ya kan? A-nya berada di dalam B. Jadi bentuk gambarnya begini. Kita sudah belajar tentang diagram pen-nya ya. Oke, jadi kesimpulan rumus definisinya atau pengertian himpunan bagian adalah ini dia. Jadi himpunan bagian adalah ini dia. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Himpunan A ini adalah merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A, jadi setiap anggota A-nya ini, setiap anggota A menjadi anggota B. Apabila semuanya anggota himpunan A ini berada di B, maka si A ini disebut A adalah himpunan bagian dari B, itu maksudnya ya. Jadi bagaimana penulisan lambangnya? Ditulis dengan notasi A ini baca himpunan bagian. Seperti kayak C dia. A himpunan bagian dari B. Ya, jadi ini lambangnya. Oke, jadi ini ada keterangannya lagi. Maka A himpunan bagian B dibaca A himpunan bagian dari B. Tapi kalau dia terbalik bentuknya berarti B memuat A. Dibaca himpunan B memuat A. Jadi ini kalau dia dibalik dia B memuat A. Artinya B ini memuat anggota-anggotanya si A di sini ya. Itu maksudnya. Untuk lebih paham coba kita lihat lagi ke contoh-contoh. Contoh yang pertama, diketahui himpunan A itu anggotanya 2, 3, 6, 8. Maka himpunan 2 yang anggotanya 2 itu himpunan bagian dari A. Nah, kan? Karena 2 kan ada di sini di A ini. Jadi 2 ini adalah merupakan himpunan bagian dari A. Jadi penulisannya seperti ini. Ya, harus menggunakan kurung dia ya. Karena kan himpunan bagian, berarti kalau himpunan bagian itu harus menggunakan kurung kurawal. Oke, himpunan yang anggotanya 3 adalah merupakan himpunan bagian dari A. Ini ada ya. Oke, tadi 2 ada. Apabila ada di sini semua, berarti itu merupakan himpunan bagiannya. Nah, kalau kita tulis dia 2,3 anggotanya, himpunan yang anggotanya 2,3 ya merupakan himpunan bagian dari A juga karena 2, 3 di sini ada. Ya kan? Oke, baru yang ini 2, 3, 6. 2, 3, 6 juga merupakan himpunan bagian daripada A. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada anggotanya di sini berarti dia bukan himpunan bagian ya. Ya, misalnya kalau saya tulis dia, misalnya saya tambahkan di sini lagi. Misalnya saya buat di situ misalnya 3,7
Jadi penulisannya ini. Nah, jadi himpunan yang anggota-anggotanya 3,7 itu bukan merupakan himpunan bagian dari A, karena 7-nya nggak ada di sini. Begitu dia ya. Oke, begitu dan seterusnya. Ini banyak ini ya. Banyak sebenarnya, kalau ditulis banyak ini. Himpunan 2, 3, 6. Bisa juga kan, atau himpunan 6, 8 adalah himpunan bagian daripada A. Jadi sebenarnya banyak penulisannya. Oke, tapi diantaranya inilah ya, konsepnya seperti itu. Oke, contoh 2. Tentukan himpunan bagian dari M. Himpunan CM itu 1, 3, yang anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan himpunan bagian dari M yang anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Oke, pertanyaannya ini dia. Berarti kita disuruh menyebutkan anggotanya ya. Himpunan bilangan prima anggota M. Nah, coba cari di sini yang merupakan himpunan bagian M tapi yang bilangan prima. Nah, di situ yang bilangan prima kan 3, 5, 7 saja. 1 tidak ya. Nah, jadi 2, 3, 5, 7 ini himpunan yang anggota-anggotanya 3, 5, 7 itu adalah merupakan himpunan bagian daripada M. Oke ya. Itu dia. Oke, sekarang yang B. Himpunan bilangan genap anggota M. Kalau kita lihat anggota bilangan genap nggak ada ya. Oke, himpunannya berarti nggak ada, kosong ya. Himpunannya kosong, ditulis seperti ini. Nggak ada anggotanya. Oke. Baru himpunan anggota A yang habis dibagi 4. Tidak ada anggota. Ini kenapa A ya? Oh, ini sorry. Ini M ini ya. M ini, bukan A. Himpunan M yang habis dibagi 4. Nah, kalau kita lihat tidak ada anggotanya di sini yang habis dibagi 4 ya. Jadi dia himpunan kosong juga, atau ditulis seperti ini bentuk lambangnya. Nah, dari contoh ini bisa diambil kesimpulan atau suatu rumusan seperti ini. Dari jawaban B dan C, maka diperoleh kesimpulan bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi, himpunan kosong itu adalah merupakan suatu himpunan bagian dari suatu himpunan. Ya, jadi himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi itulah kesimpulannya ya. Jadi jangan lupa. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, contoh yang berikutnya ini dia. Nyatakan benar atau salah untuk pernyataan berikut. Nah, contoh A-nya seperti ini bentuknya. Nah, ini apakah benar atau tidak? Yang B benar atau tidak, C benar. Nah, sekarang kita lihat yang A ini jawabannya benar. Sebab anggota himpunan yang anggotanya 24 itu termuat di himpunan 246. Nah, 246 kan ini termuat semua anggotanya di sini. Jadi ini adalah merupakan himpunan bagian daripada himpunan di sini. Benar ya? Oke. Yang B-nya juga benar ya. Ini dia. Sebab anggota himpunan K yang anggotanya KL itu termuat di himpunan HI yang anggotanya HIKLM ya. Jadi benar. Oke. Nah, sekarang yang C. Di situ C jawabannya salah. Nah, kenapa ini salah padahal P ada juga di sini? Nah, ada yang salah. Salahnya di mana ini dia? Salah sebab P tidak menggunakan lambang himpunan. Apa lambang himpunannya? Yaitu lambang kurung kurawalnya. Nah, ingat, kurung kurawal itu menyatakan himpunan. Jadi jangan lupa kalau untuk himpunan, kurung kurawal itu menandakan himpunan. Jadi jangan lupa membuat lambang kurung kurawalnya. Himpunan bagian anggotanya harus menggunakan tanda kurung kurawal. Jadi kalau kita membahas tentang himpunan bagian, jadi anggotanya selalu menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, jadi itu dibuat lambang himpunannya. Jadi menggunakan tanda kurung kurawal.
sebab kurung kurawal ini dibaca himpunan, maka harus menggunakan kurung kurawal karena kurung kurawalnya saja itu udah dibaca himpunan. Nah, jadi perhatikan bentuk-bentuk seperti ini. Jadi kalau misalnya ditanya benar salah, kalau anggotanya tidak dikurung, kalau kita berbicara tentang himpunan bagian ya, berarti itu penulisannya salah. Jadi dia harus menggunakan tanda kurung-kurung kurawal seperti ini. Seperti inilah penulisannya yang benar kalau untuk himpunan bagian. Begini salah ya. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Oke, semoga bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih atas perhatiannya.